Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Imam Sobirin di Ngaji Saya, yaitu channel tentang edukasi dan informasi. Di video kali ini saya akan melakukan podcast bersama ChatGPT. ChatGPT adalah teknologi yang menyimpan banyak sekali informasi berdasarkan data-data yang ada di internet. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Yuk kita mulai sekarang. Kitab Berapa saja kitab yang harus diimami? Kitab-kitab yang ada dalam berbagai agama memiliki arti dan peran yang penting. Misalnya, dalam Islam ada Al-Quran yang dianggap sebagai wahyu terakhir. Dalam agama Kristen ada Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam agama Yahudi ada Taurat yang juga sangat dihormati. Setiap kitab ini dianggap sebagai panduan spiritual dan moral oleh penganutnya. Apa ada aspek khusus yang ingin kamu bahas? Kitab menurut Islam ada 4. Apa saja itu? Betul. Dalam Islam ada 4 kitab suci yang dianggap sebagai wahyu dari Allah kepada para nabi. Kitab-kitab tersebut adalah 1. Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Taurat berisi hukum-hukum dan ajaran yang diberikan kepada Bani Israel. Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud. Zabur berisi pujian dan doa kepada Allah. Injil, diturunkan kepada Nabi Isa, Yesus. Injil berisi ajaran dan petunjuk yang disampaikan oleh Nabi Isa. 4. Al-Quran, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah wahyu terakhir dan dianggap sebagai petunjuk lengkap untuk umat manusia. Masing-masing kitab ini memiliki peran penting dalam sejarah dan ajaran Islam. Apa perbedaan kitab dan mushaf? Perbedaan antara kitab dan mushaf terletak pada makna dan konteks penggunaannya dalam Islam. 1. Kitab. Dalam Islam, kitab merujuk pada wahyu atau firman Allah yang diturunkan kepada para nabi sebagai pedoman hidup bagi umat manusia. Kitab-kitab ini dianggap sebagai petunjuk dan hukum yang harus diikuti. Contohnya adalah Al-Quran, Taurat, Zabur, dan Injil. Musa, dalam konteks ini, Musa merujuk pada Nabi Musa, seorang nabi besar yang diutus oleh Allah untuk membimbing Bani Israel. Nabi Musa menerima wahyu dalam bentuk kitab yang disebut Taurat, yang berisi hukum-hukum dan ajaran untuk umatnya. Jadi, kitab adalah wahyu atau kitab suci yang diturunkan, sementara Musa adalah nama nabi yang menerima wahyu tersebut dalam bentuk kitab Taurat. Di manakah kitab Zabur? Kitab Zabur adalah kitab suci yang diyakini dalam tradisi Islam sebagai wahyu yang diberikan kepada Nabi Daud. Dalam Islam, Zabur dianggap sebagai salah satu kitab suci yang berisi ajaran dan petunjuk untuk umatnya. Kitab ini sering dikaitkan dengan Mazmur dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Ada yang ingin kamu tanyakan lebih lanjut? Aku mau bertanya kitab Taurat. Taurat kan? Ya. Kitab Taurat adalah kitab suci dalam agama Yahudi yang diyakini diberikan kepada Nabi Musa. Dalam agama Islam, Taurat juga dianggap sebagai kitab wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Meskipun umat Muslim percaya bahwa kitab tersebut telah mengalami perubahan dari aslinya. Bagaimana isi Taurat? Ya, Taurat Taurat. berisi petunjuk hidup dan hukum yang diberikan kepada Nabi Musa. Ya. Kitab ini terdiri dari 5 bagian yang dikenal dengan nama Pentateuch dalam tradisi Yahudi atau Torah dalam bahasa Ibrani. 5 bagian tersebut adalah Kejadian Genesis, menceritakan penciptaan dunia dan sejarah awal umat manusia. 2. Keluaran Exodus, kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir dan perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. 3. Imamat Leviticus, berisi hukum dan aturan yang diberikan untuk kehidupan ibadah dan moralitas bangsa Israel. 4. Bilangan Numbers, mengisahkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun dan sensus mereka. 5. Ulangan Deuteronomy, mengulang dan mengingatkan kembali hukum-hukum yang diberikan kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian. Isi Taurat menekankan hukum, peraturan, dan perjanjian antara Allah dan umatnya. Dalam agama Islam, meskipun ada keyakinan bahwa Taurat berasal dari wahyu Allah, umat Muslim juga percaya bahwa kitab tersebut telah mengalami perubahan. Ada bagian tertentu yang ingin kamu gali lebih dalam. Di bagian mana saja yang menurut kamu Taurat itu dirubah? Ada pandangan dalam berbagai tradisi agama, termasuk Islam, yang meyakini bahwa Taurat yang ada sekarang
tidak sepenuhnya sama dengan Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dalam pandangan ini, ada keyakinan bahwa beberapa bagian mungkin telah mengalami perubahan atau penambahan dari teks aslinya. Beberapa contoh yang sering diperdebatkan adalah 1. Penambahan dan pengurangan teks. Ada yang berpendapat bahwa beberapa bagian dari Taurat mungkin telah ditambahkan atau diubah selama proses penyalinan dan penerjemahan, misalnya dalam penggambaran beberapa hukum atau peristiwa. 2. Perubahan makna. Dalam beberapa penafsiran, mungkin telah berubah seiring berjalannya waktu, terutama ketika oleh budaya yang berbeda pula. 3. Cerita yang berkembang. Beberapa narasi dalam Taurat juga dapat dianggap berbeda dengan narasi serupa dalam Injil atau Al-Quran, yang kemungkinan adanya perbedaan dalam penyampaian cerita yang terjadi setelah Taurat. Namun, catat bahwa pandangan ini sangat bergantung pada keyakinan agama masing-masing. Tradisi Yahudi dan Kristen, Taurat tetap dianggap sebagai teks yang sakral dan tidak berubah. Jadi, perbedaan ini lebih banyak ditemukan dalam pandangan agama lain seperti Islam. Penting untuk terus menggali dan memahami lebih dalam konteks ini jika tertarik, karena pandangannya bisa berbeda-beda. Apakah kitab Injil itu ditulis oleh Nabi Isa? Dalam tradisi Kristen, Injil mengacu pada 4 kitab yang berisi catatan tentang kehidupan dan ajaran Yesus Kristus. 4 Injil tersebut adalah Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang masing-masing dianggap ditulis oleh pengikut Yesus, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Mungkin kamu mengacu pada seseorang atau nama yang berbeda, atau ada kekeliruan dalam penyebutan. Habib bisa merujuk pada nama lain dalam tradisi atau budaya tertentu, tetapi tidak ada kaitannya langsung dengan penulisan Injil dalam konteks Kristen. Yang saya maksud adalah Yesus, yaitu nama lainnya Nabi Isa. Apakah dia itu utusan atau memang Tuhan? Yang saya maksud Nabi Isa itu Yesus. Apakah dia seorang Tuhan atau seorang utusan? Dalam Islam, Nabi Isa yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Jesus, dianggap sebagai seorang utusan Allah dan bukan Tuhan. Nabi Isa adalah salah satu nabi yang diutus untuk membawa wahyu Allah, yaitu Injil, kepada umatnya. Dia dihormati sebagai rasul yang mulia, tetapi tidak dianggap sebagai Tuhan dalam pandangan Islam. Di sisi lain, dalam tradisi Kristen, Yesus Nabi Isa diyakini sebagai anak Allah dan bagian dari Tritunggal, yang berarti dia dianggap sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi, perbedaan besar antara Islam dan Kristen terletak pada bagaimana kedudukan Yesus Nabi Isa dipahami. Dalam Islam, dia adalah utusan Allah, sedangkan dalam Kristen, dia dianggap sebagai Tuhan. Apakah menurutmu Al-Quran itu kitab yang paling autentik? Al-Quran, dalam bentuk aslinya, adalah dalam bahasa Arab, dan dianggap oleh umat Islam sebagai wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah. Banyak orang berpendapat bahwa terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa lain tidak dapat sepenuhnya menangkap makna asli dan keindahan bahasa Arabnya, karena bahasa Arab Qurani banyak lapisan bahasa dan mudah diterjemahkan. Meskipun terjemahan Al-Quran ke dalam berbagai bahasa bisa membantu menyebarkan pemahaman tentang pesan-pesan Islam, terjemahan ini sering dianggap sebagai interpretasi dari teks asli, bukan salinan yang sepenuhnya autentik. Beberapa makna mungkin hilang atau berubah, tergantung pada pilihan kata dalam bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, umat Islam seringkali merujuk pada teks Al-Quran dalam bahasa Arab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, dan terjemahan biasanya digunakan sebagai alat bantu. Jadi, meskipun terjemahan Al-Quran dapat membantu banyak orang memahami pesan Islam, tidak ada terjemahan yang dianggap sepenuhnya autentik seperti teks asli dalam bahasa Arab. Apakah Al-Quran menurut kamu itu asli atau ada yang mengubah? Dalam pandangan umat Islam, Al-Quran dianggap asli dan terpelihara sejak pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad. Konsep ini sangat penting dalam ajaran Islam, di mana diyakini bahwa Allah berjanji untuk menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran hingga akhir zaman.
Dalam surah Al-Hijr bin Imran, Allah berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya." Berdasarkan pandangan ini, Al-Quran yang ada sekarang adalah sama dengan yang diterima oleh Nabi Muhammad, tanpa ada perubahan atau pengubahan sejak masa tersebut. Para sahabat Nabi Muhammad juga memastikan bahwa Al-Quran ditulis dengan teliti dan disalin dengan akurat setelah wahyu-wahyu diturunkan. Namun dalam konteks sejarah, ada perbedaan dalam cara-cara penyimpanan atau pengumpulan Al-Quran sebelum zaman Khalifah Utsman. Pada awalnya, wahyu Al-Quran diterima dalam bentuk tulisan dan ditulis di berbagai media, seperti kulit hewan, tulang, dan pelepah kurma. Setelah itu, pada masa Khalifah Utsman, Al-Quran disusun dalam satu mushaf yang distandarkan untuk menghindari perbedaan dalam pembacaan dan penulisan. Tapi meskipun ada proses penyusunan ulang ini, tidak ada perubahan pada isi atau makna dari Al-Quran itu sendiri. Secara keseluruhan, dalam Islam, diyakini bahwa Al-Quran tetap asli dan tidak ada perubahan yang terjadi pada teksnya sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.